Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini saya akan coba membuktikan Noken As Racing atau Noken As Cam yang dimodif untuk harian touring dan spek racing. Kali ini saya akan membuktikan bahwa Noken As modif itu tidak kasar atau halus, karena banyak yang mengeluhkan itu Noken As Racing atau Noken As modif yang di cam itu banyak yang mengeluh bahwa suaranya menjadi kasar. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi tips supaya Noken As Cam Safe itu tidak kasar. Sebenarnya kasar itu karena pengerjaan yang tidak presisi, atau Noken As itu dikatakan bocor ya. Bocor itu karena Noken As tidaklah presisi dan perputaran itu melompat. Jadi alurnya itu melompat. Istilahnya alurnya melompat. Itu yang membuatkan suara Noken As sebenarnya kasar. Nah, di sini dengan pengerjaan yang sangat sederhana, namun hasilnya itu presisi, tidak ada lompatan dari alur Noken As sendiri, maka akan menghasilkan suara yang sangat halus seperti motor standar. Namun untuk powernya sendiri tidaklah diragukan lagi ya. Untuk power sendiri dari Noken As tersebut untuk dibuat harian, touring ataupun racing itu akan lebih cepat. RPM akan lebih cepat naik, nafas menjadi panjang, dan tarikan sangat enteng. Karena tujuannya dari modifikasi itu adalah seperti itu. Nah, kali ini saya akan membuktikan bahwa Noken As Cam itu bisa halus ya. Sedikit kita simak dulu nanti videonya dan video dari Noken As tersebut hingga proses pemasangannya kita akan simak. Oke, kita akan simak untuk tampilan Noken As-nya ya. Ini adalah hasil dari Noken As yang di cam dan hasilnya sangat presisi. Nah, inilah yang membuat suara tidak berisik atau tidak kasar ya. Nah, bentuknya seperti ini, sangat mengkilap dan mengkilau. Nah, kali ini kita juga akan memasang. Kita persiapkan dulu bahannya, yaitu lem, kunci, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk Noken As yang klakernya kita tutup untuk sebelah supaya oli fokus masuk ke alur lubang Noken As yang di tengah. Nah, untuk lubangnya kita besarin menjadi 3 mili supaya lebih fokus dan lancar olinya. Ini juga piston yang sudah kita puput dan sudah kita sesuaikan untuk kebutuhan kompresi, dan coak klepnya juga sudah kita sesuaikan, dan ini klepnya sudah kita proses melalui proses gerinda dan penipisan karena menghindari supaya tidak bersalaman atau nabrak yang lem. Kita harus pakai lem sealer ya, untuk supaya kuat dan tidak ada kebocoran, karena cuma lem sealer yang bisa tahan sampai temperatur suhu tinggi, lain dengan lem-lem packing biasa ya. Karena kalau lem biasa itu pasti akan pecah atau retak. Tapi berbeda dengan lem sealer, dia kuat dan tahan suhu temperatur tinggi dan tidak akan mengalami kebocoran. Tapi harus kita ingat bahwa pengeleman itu diharuskan bagian yang dilem itu bersih, tidak ada lem-lem yang menempel, karena bagian supaya presisi dan lem juga lebih merekat. Jadi dilok pirang tahun ke depan kesekarang dilok emang sisa nih piro. Balik layar ya. Ya, jangan lupa juga ini untuk penyumbat lubang ya, supaya oli fokus ke tengah itu jangan lupa, jangan sampai hilang, karena banyak kan biasanya itu hilang terus nggak dipasang, menyepelekan.
itu olinya nggak akan naik tapi nggak fokus ke lubang yang tengah di noken as. Oke, setelah proses kita lem, kita pasang tutup headnya. Kita siapkan, kita akan mulai untuk memasang silinder head. Ini adalah dari mesin CP Basic Mega Pro Primus. Bagian silinder blok kita lem juga supaya tidak ada kebocoran juga, walaupun juga packing baru ya, tapi memang kita antisipasi supaya tidak ada kebocoran. Nah, ini sudah mulai terpasang, dan nanti kita akan simak video setelah penyalaan mesin ya, hasilnya dari noken cam yang kita bicarakan tadi. Dan itu magnetnya juga sudah kita rubah, kita sesuaikan tonjolan pick up-nya, jadi pengapian kita geser ya untuk menemui titik yang sempurna. Ini tampilan rantai kamrat, kita kasih rantai kamrat, bisa kasih baru karena packing kita tidak menggunakan packing alumini, kita gunakan packing ori AHM, kita lapis 3 karena supaya bisa dikasih kamrat baru. Nah, ini ada juga proses pemasangan ke rangka, jadi mesin sudah naik. Kita mulai pasang pangkon-pangkon mesin, knalpot, dan kelengkapan lainnya. Pangkon mesin depan sudah mulai kita pasang dan dipasang sama ini si asisten mekanik. Ini adalah asisten mekanik kita. Karburator ya, kita sudah memasuki tahap pemasangan karburator. Karburatornya kita ganti pakai PE28 ya, dengan manifold Scorpio. Manifoldnya dan karbunya juga sudah kita sesuaikan.
karena karbu BE28 itu pengangkutannya sangat sempurna, yaitu untuk hasil pembakaran menjadi lebih bagus dan lebih cepat ya. Itu alasan kita pakai BE28, karena memang BE28 itu dikenal untuk harian, touring, racing itu memang cukup mumpuni dan harganya pun cukup terjangkau ya. Jadi dengan harga terjangkau, dengan hasil yang begitu jos, entos gandos. Tapi ya nanti jangan lupa kita riset ulang kembali nanti setelah selesai rayang, kita riset ulang untuk menghasilkan pembakaran yang benar-benar sempurna. Knalpot kita pakai leher yang 38 ya, karena di leher 38 ini kita membutuhkan knalpot yang sangat los atau tidak ngempet, karena jika knalpot tidak los atau ngempet itu pembakaran tidak akan sempurna, akselerasi motor juga tidak akan cepat naik. Oke, kita sekarang nyalakan dulu, kita isi bahan bakar dan kita jumper kontaknya, karena kontaknya kita ganti. Kita dengarkan suara mesin ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak ada suara kasar atau tidak ada suara gemelitik. Mungkin memang kurang jelas kalau untuk di sini, karena suara video berbeda ya. Dan hasilnya lumayan memuaskan. Ini belum kita setting, nanti kita setting ulang setelah dryernya selesai, karena kita baru saja ganti piston dan stang. Nah ini adalah salah satu upaya kita untuk meredam suhu supaya suhu temperaturnya tidak terlalu panas ya. Kita kasih lubang udara, ditutup noken as. Ini untuk supaya udara panas dari dalam mesin itu keluar dan cepat untuk pendinginan mesin. Tinggal nanti kita kasih selangnya aja, langsung kita tancapkan selang, udah otomatis tidak akan terlepas. Nah ini kita juga sudah mulai test drive, karena wajib kita coba apakah berjalan dengan normal atau ada kendala dari mesin, karena kita juga sudah bongkar total ya dan upgrade kembali, dan hasilnya normal semua dan tarikan sangat ringan, nafasnya menjadi panjang, ringan dan panjang. Tinggal nanti kita cek top speednya aja, kita sampai mana nanti top speed. Oke, mantap. Ya, Dan itu juga sekian video dari Oke, saya. ya. Salam CP Mania.